Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, kita mengenal istilah kerja rodi atau sistem kerja paksa yang diterapkan pada warga pribumi tanpa upah 1 sen pun. Begitu pula pada zaman penjajahan Jepang. Bagaimana menderitanya para pekerja paksa yang dikenal sebagai romusa, di mana bangsa kita diperlakukan dengan sangat buruk. Meskipun saat ini kerja paksa sudah dihapuskan dan dilarang oleh International Labour Organization atau ILO, pada prakteknya masih saja ada eksploitasi tenaga kerja. Bentuknya tak seperti dulu. Kerja paksa kini berubah menjadi lebih modern. Beberapa pembangunan selama puluhan tahun berikut ini sebabkan banyak korban hingga jutaan orang meninggal dunia. Pemirsa, inilah 7 proyek besar paling mematikan versi On The Spot. Dibangun pada 1970 di Mesir, Bendungan Aswan dibangun sebagai bendungan tanggul di Sungai Nil. Proyek ini dibangun untuk mengendalikan banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan menyediakan air untuk irigasi pertanian. Bendungan ini sebenarnya memiliki dampak yang signifikan terhadap industrialisasi Mesir secara ekonomi dan budaya. Walau begitu, ketika konstruksi berlangsung, adanya kesalahan dalam manajemen menyebabkan sekitar 500 kematian para pekerja sebagai korban. Kematian para pekerja ini disebabkan terutama karena kurangnya protokol keamanan yang kurang cerdas dalam proyek-proyek konstruksi modern saat itu. Sehingga kondisi keselamatan dalam proyek ini sangat buruk, hingga akhirnya banyak pekerja yang meninggal dunia. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Semenjak FIFA mengumumkan Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022, pemerintah Qatar mengebut pengerjaan proyek-proyek konstruksi di Qatar. Namun di balik megahnya proyek konstruksi yang menghabiskan sekitar 123 miliar pound sterling atau sekitar 2.400 triliun rupiah ini menyimpan kisah miris mengenai para pekerja pembangunannya. Tragisnya, lebih dari 500 orang pekerja imigran asal India tewas dalam pembangunan stadion ini. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, tercatat jumlah korban tewas meningkat mencapai angka lebih dari 700 nyawa. FIFA sendiri telah mengambil langkah dengan membentuk tim hak asasi manusia untuk menyelidiki kasus ini. Berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah India, terungkap bahwa lebih dari 700 orang telah kehilangan nyawa mereka sejak awal pembangunan pada Desember 2010 silam. Sedangkan dari kedutaan Nepal mencatat pekerjanya banyak yang meninggal karena serangan jantung dan kecelakaan kerja. Dalam dokumen tercatat 233 imigran India meninggal pada 2010, 239 imigran pada 2011, dan 237 imigran pada 2013. Total dalam 4 tahun terakhir pembangunan proyek ini telah memakan sekitar 974 pekerja. Diperkirakan total 1,2 juta pekerja imigran dari India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Filipina, dan Mesir dikerahkan untuk menyelesaikan proyek mega konstruksi ini. Dikenal sebagai highway atau jalan tol persahabatan di Tiongkok, Jalan Raya Karakoram menghubungkan Tiongkok dan Pakistan melintasi pegunungan Karakoram. Jalan ini merupakan jalan beraspal tertinggi di dunia. Jalan Raya Karakoram menghubungkan wilayah Xinjiang di Tiongkok dan wilayah Gilgit-Baltistan serta daerah Pakhtunkhwa Khyber di wilayah Pakistan. Bahkan dianggap sebagai 9 keajaiban dunia karena merupakan jalan yang melintasi 3 pegunungan. Jalan raya ini dibangun di daerah pada ketinggian 4.693 meter dan dalam kondisi medan yang sangat sulit. Tragis, selama proyek pembangunan jalan ini diperkirakan antara 1959 dan 1978 sebanyak 1.300 pekerja tewas saat berusaha untuk menyelesaikan jalan.
White Sea, Kanal Laut Baltik, adalah terusan di Rusia dengan panjang 227 km. Terusan ini dibuka secara resmi pada 1933. Sebagian terusan Laut Putih Baltik ini merupakan sungai yang dikonstruksi, kanal buatan, dan danau. Selama pembangunannya, proyek ini telah menelan korban jiwa sebanyak 12.000 pekerja. Sebuah kanal kapal di Rusia yang menghubungkan antara Laut Putih dengan Danau Onega ini selanjutnya terhubung ke Laut Baltik. Ketika proses pembangunannya, terusan Laut Putih Baltik ini dibangun menggunakan tenaga kerja paksa dari tahanan Gulag pada 1931 sampai 1933. Tidak ada catatan resmi untuk kasus kematian kerja pada proyek ini. Namun para ahli memperkirakan sekitar 10.000 hingga 12.000 orang meninggal selama proyek berlangsung dikarenakan kecelakaan, penyiksaan, malnutrisi, atau kekurangan makanan dan berbagai penyakit. Pembangunan terusan Panama disebut-sebut sebagai salah satu proyek paling mematikan dalam sejarah kontemporer. Dimulai pada 1880 di bawah kepemimpinan Prancis, upaya pertama untuk membangun kanal permukaan laut ini ditinggalkan karena kondisi medis dan biaya pembangunan yang sangat mahal. Apalagi proyek ini dikerjakan di daerah tropis dengan medan yang tidak stabil dan berat, serta hujan yang turun setiap tahun. Proyek ini akhirnya dinyatakan bangkrut dan ditinggalkan pada 1890 setelah sekitar 22.000 pekerja meninggal. Kematian terjadi terutama dari kecelakaan, penyakit malaria, dan penyakit kuning. Namun kemudian orang Amerika mengambil alih proyek dan melanjutkan pembangunan kanal ini hingga akhirnya selesai pada 1914, yakni 2 tahun lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan. Alasan utama keberhasilan proyek ini adalah kemajuan dalam bidang medis. Meskipun hampir 6.000 pekerja meninggal selama pihak Amerika mengambil proyek ini, korban total untuk proyek ini diperkirakan antara 28.000 sampai 30.609 jiwa, dan sebagian besar disebabkan penyakit malaria. Death Railway alias rel kereta maut Burma ini menjadi saksi kekejaman kerja paksa yang dilakukan tentara Jepang di perbatasan Myanmar dahulu kala. Diperkirakan 106.000 nyawa melayang kala itu. Jalur kereta Death Railway menyimpan sejarah pilu pada masa kekejaman Jepang di Myanmar pada 1942. Bangunan ini juga menjadi salah satu saksi bisu Perang Dunia II yang terkenal. Death Railway banyak dikenal wisatawan karena film The Bridge Over the River Kwai. Death Railway memiliki panjang sekitar 420 km yang menghubungkan Thailand dan Myanmar. Jalur kereta ini dahulu digunakan sebagai jalur transportasi Jepang yang berperang melawan pasukan Inggris dan sekutunya. Tidak ada fakta yang dapat diverifikasi atau dokumen tertulis secara detail tentang pekerja dari tembok besar Cina. Namun dalam rentang waktu lebih dari 2000 tahun untuk menyelesaikan mega proyek ini di bawah pengawasan prajurit kerajaan, tidak ada keraguan bahwa dinasti pada masa itu menerapkan kerja paksa untuk membangun tembok besar Cina. Sehingga para budak dan tawanan perang dipaksa untuk menyelesaikan proyek ini. Sejarawan memperkirakan bahwa sekitar 2-3 juta orang meninggal selama proses konstruksi. Dan meskipun tidak ada literatur untuk membuktikan perkiraan ini, tampaknya hal ini menjadi pembenaran sejarah. Karena kita bahkan tidak tahu apakah metode-metode yang diterapkan selama proyek pembangunan ini aman bagi para pekerja kala itu. Dan pemirsa, itulah 7 proyek besar paling mematikan versi On The Spot.